Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah baik, Bu. Bu. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan presentasi terlebih dahulu ya. Mbak Laili. Hadir, Bu. Ya. Mbak Tiara. Hadir Bu. Mbak Natasha. Halo Mbak Natasha, apakah suara Ibu terdengar? Sepertinya gangguan sinyal ya. Oke. Mbak Dini. Hadir Bu. Oke. Mbak Deva. Hadir, Bu. Mas Arya. Hadir, Bu. Mas Lutfi. Mas Lutfi tidak ada ya. Baik, berarti yang tidak hadir ada Mas Lutfi. Baik, pada kegiatan bimbingan klasikal pada hari ini, Ibu akan membahas mengenai sukses memilih perguruan tinggi untuk karir masa depan. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan share screen. Baik, di sini sukses memilih perguruan tinggi. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai karir terlebih dahulu. Karir adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang dimiliki oleh seseorang selama hidupnya dalam bekerja. Dan sedangkan menurut Corey dan Corey, karir adalah proses yang mencakup penjelajahan pilihan dan persiapan diri untuk sebuah karir. Selanjutnya ada pentingnya studi lanjut ke perguruan tinggi. Yang pertama ada peluang karir yang lebih beragam dan persaingan lebih ketat. Yang kedua ada kesempatan mengeksplor ilmu pengetahuan dan keterampilan yang lebih luas. Dan yang ketiga ada pengalaman non-akademis. Di sini Ibu akan jelaskan satu persatu. Peluang karir yang lebih beragam dan persaingannya lebih ketat itu pendidikan tinggi itu kan jadi karirnya kita lebih luas gitu ya. Jadi banyak untuk menghindari persaingan yang sangat ketat pada bursa tenaga kerja. Dan yang kedua ada kesempatan mengeksplor ilmu pengetahuan dan keterampilan yang lebih luas. Itu kita akan mendapatkan kesempatan untuk mengeksplor berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang belum pernah didapatkan sebelumnya. Dan yang ketiga ada pengalaman non-akademis. Pengalaman non-akademis itu seperti organisasi yang tersedia di kampus, ada BEM, UKM, HMJ, dan lain-lain tergantung dengan kebijaksanaan kampus masing-masing. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi studi lanjut ke perguruan tinggi. Yang pertama ada faktor sosial dan ekonomi. Faktor sosial dan ekonomi orang tua itu berperan sangat penting dalam kelanjutan pendidikan peserta didik. Banyak kemudahan yang diberikan perguruan tinggi seperti ada beasiswa dan yang lainnya yang ditawarkan. Yang kedua ada faktor minat dan kemauan. Minat menjadi motor penggerak untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Minat peserta didik melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi adalah kecenderungan untuk mengandung unsur perasaan senang, perhatian, ketertarikan, keinginan, kebutuhan untuk masuk ke perguruan tinggi. Yang ketiga itu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan keluarga yang mempengaruhi minat peserta didik melanjutkan pendidikan tinggi adalah pendidikan orang tua, ekonomi orang tua, dan saudara. Guru juga berperan membantu peserta didik memahami diri dan lingkungan, membantu peserta didik memelihara dan menumbuh kembangkan potensi dan kondisi positif yang dimiliki peserta didik.
Lalu yang selanjutnya ada cara agar sukses lanjut ke perguruan tinggi. Ada 5 faktor yang harus dikuasai untuk sukses masuk ke perguruan tinggi, yaitu ada faktor psikologis, yaitu kebiasaan positif dalam mengikuti tes uji coba dan latihan-latihan lainnya. Yang kedua ada faktor penguasaan materi tes, yaitu untuk penguasaan materi, anak-anak perlu menguasai kisi-kisi soal yang berisi tentang pokok-pokok bahasan. Yang ketiga ada faktor strategi memilih jurusan. Konsultasi dalam memilih jurusan sangat penting dalam mengarahkan kemampuan akademis. Memilih jurusan yang tidak sesuai dengan kemampuan hanya akan mengakibatkan tidak diterimanya di perguruan tinggi. Selanjutnya, ada tips untuk lanjut ke perguruan tinggi. Yang pertama, anak-anak harus menentukan pilihan. Dan yang kedua, untuk mengukur kemampuan diri. Jadi kita harus mengukur kemampuan diri kita sendiri agar tahu bagaimana kita akan masuk ke perguruan tinggi. Dan yang ketiga, menetapkan alternatif. Baik, setelah Ibu jelaskan apa itu sukses lanjut ke perguruan tinggi untuk karir masa depan, dari anak-anak apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya, Bu. Baik, silakan Mbak Deva. Baik. Apa sih pentingnya lanjut ke perguruan tinggi itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Deva atas pertanyaannya. Ibu akan menjawab, pentingnya lanjut ke perguruan tinggi itu, kita peluang karirnya lebih beragam, banyak pengalaman non-akademis dengan mengikuti berbagai organisasi di perguruan tinggi. Seperti itu Mbak Deva, apakah bisa terjawab? Baik, Bu, sudah. Terima kasih. Baik. Sekarang Ibu akan bertanya ya. Ibu ingin bertanya kepada Mbak Tiara nih. Halo Mbak Tiara. Iya, Bu. Ibu ingin bertanya, setelah Ibu jelaskan mengenai materi tadi, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi untuk lanjut ke perguruan tinggi itu? Baik, saya akan menjawabnya, Bu. Faktor-faktor yang mempengaruhi untuk lanjut ke perguruan tinggi yaitu yang pertama ada faktor ekonomi, yaitu kan sekarang banyak kemudahan untuk mengakses informasi mengenai perguruan tinggi dan banyak beasiswa yang ditawarkan pada perguruan tinggi. Yang kedua yaitu ada minat. Jika kita minat, maka kemauan kita akan tinggi dan lebih semangat. Dan yang ketiga yaitu ada lingkungan. Jika faktor di lingkungan kita itu mendukung, maka akan lebih mudah kita untuk berkonsentrasi dalam belajar di perguruan tinggi. Sudah, Bu. Baik, sangat bagus nih jawaban dari Mbak Tiara. Terima kasih Mbak Tiara. Baik, setelah Ibu menjelaskan mengenai sukses lanjut ke perguruan tinggi untuk karir masa depan, kira-kira apakah ada yang ingin menyimpulkan terhadap materi tadi? Saya, Bu. Silakan Mbak Laili. Baik. Jadi kesimpulannya adalah pentingnya lanjut ke perguruan tinggi adalah peluang pekerjaan kita itu lebih luas, serta ada banyak faktor yang mempengaruhi untuk lanjut ke perguruan tinggi seperti faktor ekonomi, faktor minat, dan faktor lingkungan. Serta ada beberapa tips dalam memilih perguruan tinggi dengan menentukan pilihan yang tepat, mengukur kemampuan diri sendiri, dan menentukan alternatif yang tepat, Bu. Gitu, Bu. Ya, terima kasih Mbak Laili sudah menyimpulkan. Baik, untuk kegiatan bimbingan klasikal pada malam hari ini, pada pagi hari ini akan segera kita akhiri. Untuk
Sebelum kita mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan bimbingan klasikal hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga.